Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Nah, mari kita dengarkan sebentar renungan dari Zainuddin MZ. Apa kata beliau? Tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Masya Allah. Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Nah, jangan hanya pintar tapi tidak benar. Contohlah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, benar. Yang kedua, jujur, bertanggung jawab. Namanya amanah. Yang ketiga, transparan, menyampaikan apa adanya. Ini namanya tabligh. Kemudian yang keempat, namanya adalah cerdas. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan fatonah. Jadi 4 sifat yang dipentingkan pemimpin Indonesia: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nah, yang tabligh itu menyampaikan apa adanya, transparan, tidak ada yang disembunyikan. Masya Allah. Nah, di dalam satu hadis dinyatakan suatu masa nanti banyak manusia yang berdusta, yang tidak jujur, tidak benar. Ya'ti 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isata fihim illa bil ma'siyat hatta yukazzibar rajulu wa yahlif fa idza kana dzalika zamanun fa'alaikum bil harbi. Qila ya Rasulullah ila ainal mihrab ya Rasulullah? Qala Rasulullah ila Allah ta'ala ila kitabihi wa ila sunnatin nabi. Akan datang suatu masa nanti manusia belum merasa hidupnya berbahagia sebelum dia berbuat maksiat, sehingga banyaklah orang yang berdusta, banyaklah orang yang bersumpah, dan banyak manusia yang makan sumpah, dan banyak manusia yang disumpah. Apabila datang zaman samrawut seperti itu, hendaklah kamu melarikan diri, kata Rasulullah. Kemanakah kami akan melarikan diri ya Rasulullah? Kata para sahabat, larinya hanyalah kepada Allah, takut akan azab Allah, dan lari kepada kitabnya, peringatan-peringatan dari dalam Al-Quran. Wa ila sunnatin nabiyyi, lari kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengutamakan masyarakatnya daripada diri sendiri. Terbalik dari pemimpin pejabat Indonesia sekarang, dia mengutamakan dirinya dan kelompoknya dan menyiksa masyarakat miskin, seperti yang terjadi di Rempang, terjadi di PIK 2. Kabarnya di PIK 2 baru-baru ini terjadi adalah penimbunan ekstasi, sabu-sabu, dan obat-obat terlarang lainnya tertangkap di PIK 2. Masya Allah, itu yang disebut dengan keamanan berlapis negara di dalam negara. Benarkah demikian? Ini peringatan sekali lagi dari Zainuddin MZ. Apa kata beliau? Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Jelas. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar
tapi tidak benar. Kita perlu orang-orang pintar tapi benar, orang-orang yang amanah tapi benar, orang-orang yang tabligh menyampaikan apa adanya, dia beriman. Firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk pada suatu negara itu, pemimpin-pemimpin pada suatu negara itu betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan limpahkan barokahnya dari langit dan dari bumi. Seandainya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan menerima balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi jangan ada lagi janji-janji palsu, jangan ada sumpah-sumpah palsu, jangan lagi ada ijazah palsu, jangan ada pemimpin palsu, jangan ada imam palsu, jangan ada Nabi Isa palsu, dan banyak nabi-nabinya lain seperti di Jawa Barat banyaknya nabi-nabi palsu dengan agama-agama palsu yang begitu banyak muncul sekarang ini. Herannya pengikutnya banyak saja. Apa-apa yang palsu pengikutnya banyak sekali. Masya Allah. Inilah pentingnya peranan dakwah, peranan dari lembaga dakwah, peranan ulama, peranan mubalik, peranan masjid, musalla di mana-mana menggaungkan hal itu supaya jangan terjadi yang palsu-palsu. Kalau ijazah saja sudah palsu, tanda tangannya palsu, janji-janjinya juga palsu. Janji yang palsu, engkau yang berjanji, engkau yang memungkiri, maka negara akan bisa bangkrut. Masya Allah. Perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Jelas. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Masya Allah. Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Masya Allah. Jelas? Jelas. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Nah, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam satu hadis dinyatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu al-ibadu walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqi 'alimun ittakhazan nasu ru'usan juhalan. Nah, suatu saat nanti manusia akan mengangkat pemimpinnya yang juhalan. Ru'usan itu artinya pemimpin. Juhalan itu yang goblok, yang bodoh. Itu diperingatkan, jangan terangkat pemimpin yang bodoh. Nah, kalau pemimpin yang bodoh tadi dia mengambil kebijakan di tengah masyarakat, maka ketika dia ditanya fasuilu, selalu pemimpin ini ditanya, selalu diwawancara, fa'aftau bi ghairi ilmin, dia mengatakan saya tidak tahu, tanyakan kepada yang lain. Kenapa? Bi ghairi ilmin, tidak ada ilmunya tentang itu. Fa'aftau bi ghairi ilmin, selalu dia mengatakan saya tidak tahu, tanyakan kepada yang lain. Bi ghairi ilmin, kalaupun dia mengucapkan juga itu bisa sesat. Dallu wa adallu, dia sendiri sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Lengkapnya hadis itu dari riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu al-ibadu walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama
hatta idza lam yabqi 'alimun ittakhazan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Penekanannya adalah mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil, dan kemudian pemimpin yang jahil ini ditanya tentang kemaslahatan masyarakat, dia mengatakan aku tidak tahu. Dallu, kalaupun dia tahu dia akan sendiri sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Maka banyaklah yang seharusnya kita ambil dari Al-Qur'anul Karim, peringatan-peringatan betapa pentingnya memilih pemimpin yang bijak. Di dalam doa sajalah sehari-hari kita dapat menemukan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami anak cucu dan keturunan yang penyejuk mata kami apabila kami memandangnya, dan persiapkan mereka menjadi calon pemimpin yang bertakwa. Bagaimana pemimpin yang bertakwa itu? Kita berdoa lagi di saat pemilu. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Saya ulangi sekali lagi. Rabbana la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau angkat orang yang berkuasa terhadap kami adalah orang yang tidak takut kepada azab-Mu dan tidak mencintai kami sebagai rakyatnya. Dalam kaidah fikih siasah menyatakan bagaimana kebijakan seorang pemimpin itu disebut dengan tasarruful imam li ra'yatihi manutun bil maslahah. Artinya kebijaksanaan pemimpin terhadap rakyatnya haruslah berorientasi kepada masyarakatnya yang paling lemah, bukan di antara masyarakatnya yang paling kuat, yakni oligarki rakyat Indonesia juga, konglomerat rakyat Indonesia juga, tapi rakyat yang terkuat. Tapi hukum harus berpihak, negara harus berpihak, presiden harus berpihak kepada rakyat yang terlemah. Mereka menghadapi 4K, kemiskinan, kebodohan, korupsi, keterbelakangan. Korupsi ini, sudah membudaya pula melalui hadiah-hadiah, melalui sogok menyogok. La'anallahu rasi wal murtasi walladhi yamsi bainahuma. Dikutuk oleh Allah orang yang menerima hadiah sogok, orang yang pemberi sogok, dan orang yang menjadi perantara sogok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Kita Akbar. perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Jelas. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Na'udzubillah. Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Jangan hanya pintar tapi tidak benar. La tusallis alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah diangkat menjadi penguasa kami, pemimpin kami, orang-orang yang tidak takut akan azab Engkau dan tidak mencintai kami sebagai rakyatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
janganlah engkau tergelincirkan hati kami setelah engkau tetapkan iman kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, jangan tergelincirkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana, dan berikanlah kepada kami min ladunka, karunia yang banyak darimu, berkah darimu, rahmatan, berupa rahmat dan karunia padamu, innaka antal wahhab, engkaulah yang maha pemberi. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.